Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layar monitor share screen saya sudah muncul ya? Sudah, Dok. Oke, baik ya. Kita mulai untuk topik terakhir ya di bagian abdomen toraks, yakni sistem ini viscera. Jadi splanchnologi dari kavum toraks. Jadi untuk kavum toraks ini dia akan nanti ya ada ditemukan yakni sistem sirkulasi, kemudian ada juga sistem respirasi, ya, dan juga beberapa jaringan saraf di situ ya untuk menginervasi, ya, serta organ-organ yang lain, di mana di situ tentu ada otot, ya, yang dia adik-adik temukan pada dalam kavum toraks, serta organ yang spesifik yang lain. Itu menempel baik pada pulmo maupun pada kardia, ya, jantung. Nah, organ toraks ini tentu berkaitan dengan topik sebelumnya, yaitu organ dalam dari rongga abdomen, ya, di mana di situ dibatasi oleh sebuah organ ya yang kita sebut dengan diafragma. Adik-adik, ada berapa bagian dari diafragma yang telah adik-adik ketahui dari topik kuliah atau praktikum sebelumnya? Ada yang tahu? Berapa bagian diafragma? Apa saja dua itu? Dua. Pars muscularis sama centrum tendinae, Dok. Saudara tahu itu bagiannya di mana? Bagian diafragmanya, Dok. Ya, centrum tendinae itu di bagian mana dari diafragma, kemudian pars muscularisnya itu di bagian mana dari diafragma? Kalau Sentrum di tengah, kalau muscularis yang di pinggir-pinggir, Dok. Oke. Tapi ini kan kalian tahu ya posisinya ya. Ada yang sudah praktikum dengan kadavernya secara langsung? Belum? Belum, Dok. Mulai dari kaki depan kemarin? Yang kaki depan doang kemarin. Sudah? Sudah. Yang abdomen torak belum? Belum, Dok. Oke. Ya, nanti tolong dijadwalkan ya, selama mumpung Devia belum mudik. Kan nanti kalau sudah mudik kalian nggak ada ininya, nggak ada ini strukturnya. Jadi untuk kadaver ya dari diafragma, kemudian nanti ada organ-organ di kavum toraks, ya, kavum abdominal. Ini jika adik-adik ingin mengetahui secara langsung ya, maka tolong silakan untuk bisa janjian ya praktikum. Karena ini sangat struktur ya organ dalam ini dia spesifik ya. Dan kalau adik-adik tidak memastikan struktur itu ya yang mana, nah itu nanti adik-adik tidak bisa mengetahui ya secara konkretnya seperti apa struktur itu. Ya sehingga mungkin yang bisa praktikum ya monggo ya, kalau yang mengandalkan video, nah maka tolong diulangi berulang-ulang. Jadi jangan cuma sekali dua kali ya, karena itu nanti adik-adik sangat ini apa namanya terlupakan nanti kalau misalkan di ujian face to face untuk praktikumnya. Jadi itu ya untuk pemisahnya yaitu diafragma. Kemudian untuk muskuli toraks pada superficial, ya coba saya akan mereview
Ya toh, semoga adik-adik masih mengenali struktur ini ya, meskipun kalau gambar gini ya enak ya. Nah, tapi kalau dalam struktur kadaver lain cerita ya, belum kena formalinnya ya. Otot apa yang saya tunjuk, Dek? Trapesius. Trapesius. Musculus trapezius. Oke, nah trapezius ini kan ada dua ya. Sudah diberikan belum? Ada pars dua itu? Sudah, Pars dokter. cervicalis sama Sudah, dok. thoracalis. Nah, ya pars cervicis ya sama pars thoracis ya. Jadi ada pars cervicis sama pars thoracis. Ya, coba saya juga akan mereview ya. Saya akan review ya. Nah, ya, jadi ini kan musculus trapezius. Ya, trapezius. Nah, dia akan terbagi menjadi dua pars dari region yang berbeda. Ya, yang bagian ini tentu adalah pars cervicis. Sorry, harusnya saya searah serat ya, serat ototnya. Ya, yang ini adalah pars cervicis. Nah, ya, oke. Terus untuk sisi yang lain ini adalah pars thoracis ya, karena dia nanti yang akan banyak mendominasi di daerah toraks. Nah, ya, jadi ini adalah pars thoracis musculus trapezius. Kemudian otot yang nomor 3 yang ditunjuk itu otot apa, Dek? Brachiocephalicus. Brachiocephalicus. Kalau yang nomor 3 sendiri, Brachiocephalicus kan dibagi menjadi dua pars juga ya. Sudah diberikan belum ya? Belum, dokter. Belum ya? Ya, karena mungkin ini ya masuk bagian leher ya. Jadi otot nomor 3 itu adalah musculus cleidocephalus ya toh. Kalau yang nomor 5 itu baru yang cleidobrachial ya, cleidobrachialis. Nah, ya dengan pembaginya di sini nih ya. Nah, memang kalau untuk teoritis ya toh atau gambar skematis gini ini mudah untuk memisahkan kleidocephal menjadi kleidomastoid ya sama kleido-occipital. Nah, tapi kalau kalau kadaver aslinya itu tentu sulit ya. Jadi cukup ya kalian sebutkan saja musculus brachiocephalicus. Kalau nomor 11 ini otot apa? Omotraversarius ya. Jadi musculus omotraversarius dia terdapat pada sisi profunda dari musculus brachiocephalicus. Di mana pada musculus omotraversarius sisi profunda juga adik akan temukan sebuah kelenjar limfatik. Apa kelenjar limfatik itu? Limfoglandula superficialis. Limfoglandula cervicalis superficialis ya, yang akan ditemukan pada sisi profunda atau di balik atau di dalamnya, bukan di dalamnya ya, ya di baliknya ya, di bawahnya ya dari omotraversarius. Dan dia juga divaskularisasi ya, inervasi oleh arteri vena yang sama ya, cervicalis superficialis. Oke ya. Kemudian saya langsung beranjak ke cavum thorax, regiotoraks. Otot yang saya tunjuk itu otot apa? Latissimus dorsi. Latissimus dorsi ya. Ya, jadi dia adalah latissimus dorsi. Yang ini? Serratus ventralis thoracis ya. Nah, karena nanti ya pada otot regiocolum ya leher
itu adik-adik akan menemukan serratus ventralis cervicis. Ya, jadi ketika musculus trapezius ini nanti kita kuatkan, ya, akan ketemu otot pada lapis yang kedua. Otot apa itu, Dik? Otot rhomboideus. Ya, musculus rhomboideus. Ya, yang dia juga nempel pada cartilago scapula. Nah, di sisi anteriornya barulah ketemu musculus serratus ventralis cervicis. Ya, kemudian ini adalah serratus ventralis thoracis. Yang nomor 17 ini adalah otot Pectoralis ascendens. pectoralis ascendens. Ya, kemudian untuk pectoralis descendens dia tentu di profundanya ya, di baliknya. Oke, ya. Terus nomor 23 ini Obliquus abdominis externa. Nah, otot dengan arah serat ya, cranioventral ya. Cranioventral ya toh. Jadi cranioventral itu ya gini nih ya, cranioventral ya. Nah, ya arah seratnya kan gini ya. Nah, ya. Jadi dia ini adalah musculus obliquus abdominis externus. Ya, otot pada lapis pertama pada regio abdominal setelah dia ditutup oleh salah satu otot kulit. Apa nama otot kulit itu? Musculus cutaneus trunci. Musculus cutaneus trunci. Ya, nah baru ketemu musculus obliquus abdominis externus. Ketika dia dikuatkan, barulah nanti dia akan ketemu otot yang lapis yang kedua, ya dengan arah serat caudoventral. Ya, ini lapis yang kedua. Nah, otot apa yang dimaksud? Musculus obliquus abdominis internus. Obliquus abdominis internus. Ya, itu lapis yang kedua. Ya, baru nanti lapis yang ketiga ya, terutama pada sisi dorsalnya sini ya. Nanti ada otot yang arah seratnya dorsoventral. Ya, dia adalah musculus transversus abdominis. Dan keseluruhan otot itu nanti ya dia akan dipadu, akan akan berkumpul ya toh. Nah, sehingga membentuk sebuah struktur yang menyerupai warna kuning kan itu ya. Nah, disebutlah tunica flava. Ya, dan tentu ya di sini ada ini tendon-tendon yang mengikat. Inilah yang disebut dengan inscriptions tendinae. Nah, inscription tendinae inilah ya, struktur semua inilah yang juga kita miliki. Ya, jadi otot-otot itu kita juga memiliki ya. Semua otot ini yang kita miliki ya, dengan morfologi yang berbeda. Ya, tentu dengan bentuk yang berbeda ya, namun dengan istilah yang sama. Nah, ya, mungkin kalau bagi cowok ini yang inscription tendinae ini yang six pack itu ya. Yang berkotak, membuat perutnya kotak-kotak itu ya, bagi yang kotak-kotak gitu ya, yang nggak kotak-kotak ya enggak. Nah, itu adalah otot superficial yang akan menutupi regio abdomen dan toraks. Ya, dan ini harapan saya sih adik-adik tetap bisa harus menguasai dengan kadavernya ya. Maksudnya dengan melihat praktikum ataupun praktikum secara langsung dengan kadaver. Jadi jangan gambar skematis saja. Baik, ya. Nah, kemudian ini kalau pada lapis yang kedua. Pada lapis yang kedua, adik-adik akan menemukan ya, ini sebuah otot di sini ya. Ini adalah musculus iliocostalis. Nah, ya jadi musculus iliocostalis ya toh, atau musculus longissimus costarum. Nah, ya nama lainnya itu. Ya, jadi otot iliocostalis ini di buku itu diberi keterangan bahwa dia memiliki otot dengan ya sisi distalnya dia juga mengkilat ya, karena menempel atau memiliki titik origo ya pada tuberculum costae. Nah, sehingga ini nanti ototnya ya seperti ini ya, iliocostalis atau longissimus costarum, karena nanti dia juga sebenarnya kelanjutan ya. Nah, dari musculus longissimus ya.
Longissimus capitis, longissimus atlantis, ya longus capitis sama longissimus longus capitis sama longus atlantis. Dan itu nanti berlanjut ya ke musculus longissimus costarum atau yang disebut dengan musculus iliocostalis. Kemudian yang melindungi toraks secara langsung ya, nah ini ada musculus intercostalis. Jadi karena dia berada di antara dua costae ya, os costae ini, maka disebut dengan intercostalis. Inter itu antara, costae ini os costae-nya. Ada externus. Nah, kalau externus maka adik-adik harus mengamati bahwa arah seratnya adalah seperti ini. Ya, jadi bagian eksternus itu arah seratnya seperti ini di abdomen maupun toraks. Nah, tapi kalau internus, intercostalis internus itu di bagian profundanya lagi, di bagian atau di baliknya, ya di bawahnya, dengan arah serat yang melawan, ya. Nah, ya nanti silakan ya saat tutorial ya atau saat video dibuka ya. Nah, arah seratnya melawan seperti ini. Itu yang intercostalis internus. Nah, sehingga otot-otot itulah yang nanti memiliki fungsi ekspirasi maupun inspirasi bernafas. Ya, intercostalis. Ya, kemudian pada sisi kaudal ada musculus retractor costae. Ya, jadi pada arcus costae yang terakhir, ya, arcus costae ini sudut costae yang terakhir, ya, adik-adik akan menemukan musculus retractor costae. Ya, fungsinya adalah untuk meretraksi, ya, jadi menarik, ya, toh, kafum toraks, ya, toh, yang di sini ada rongga costae ini, ya, yang dibentuk oleh costae, ini nanti akan ditarik. Nah, itulah tugas dari musculus retractor costae. Ya, nah, ini mungkin kalau adik-adik yang apa namanya, yang kalau terjadi kejang ya toh bukan suduen ya, beda. Kalau suduen itu yang habis kenyang makan terus kalian berlari-lari itu ya, nah bukan suduen ya, atau kolik bukan ya. Nah, tapi kejang pada otot ini, nah ini di bagian punggung ini terasa linu kan gitu ya. Nah itu kan harus diregangkan ya. Nah, jadi harus dengan posisi kayang kan gitu untuk merilekskan otot-otot yang ada pada daerah dada atau regiotoraks ini. Nah, sehingga bisa rileks. Nah, di sini ada musculus retractor costae. Dia yang terletak pada arcus costae yang terakhir. Kemudian ada musculus longus coli. Nah, longus coli ini dia nanti masuk ke dalam cavum thorax. Nah, sampai dia nanti berada di bawah dari crista ventralis vertebrae thoracalis. Ya, jadi adik-adik masih bisa membayangkan ya, di mana itu crista ventralis vertebrae. Jadi dia itu adalah rigi tajam yang terletak di bagian bawah ya dari tulang-tulang vertebrae. Nah, itulah nanti yang akan ditempeli atau dilekati ya menjadi origo dari musculus longus coli. Longus itu panjang, tapi kalau longissimus itu memanjang. Nah ya, jadi gitu ya, nanti ada bedanya ya. Nah, pada sisi dalam rongga toraks itu akan ada ditemukan ini musculus longus coli, transversus thoracis, sama muskuli pars muscularis dari diafragma. Ya, jadi juga ada musculus transversus thoracis. Dia yang nanti ada ditemukan pada sisi dalam dari sternum. Nah, ya. Nah, di sini nanti ya, ini kan sternum nih. Nah, di sisi sininya ya toh. Nah, itu nanti yang akan menempel musculus transversus thoracis. Nah, ya sisi dalam dari sternum. Kalau ini longus coli yang ininya, jadi dari luar tadi dia akan masuk ke cavum thorax. Nah, sampai di sini ya. Nah, sampai di vertebrae 6 kurang lebih ya. Nah, maka ini adalah musculus longus coli. Ya. Nah, terus ya origo dari musculus longus coli ini di vertebrae thoracalis 1 sampai 6 ya. Nah, di permukaan ventral atau crista ventralis ya dari vertebrae thoracalis.
Nah, fungsinya adalah untuk flexor leher ke ventral atau menunduk. Nah, ya itu adalah fungsi dari musculus longus coeli. Oke ya. Kemudian saya juga coba menyebutkan ya, ini tentu adalah os costae, adik-adik masih ingat ya. Dan yang di sini ini adalah cartilago costae. Nah, yang dia menempel pada osternum ya, pada struktur incisura costalis. Ya. Kemudian di sini ada jantung ya, kardia, kemudian yang ini pulmo ya, yang struktur ada buih, ada gelembungnya ini pulmo ya. Nah, terus nah inilah dia ya, aorta atau arteri besar dari jantung. Ya, yang ke belakang ini adalah aorta thoracalis ya. Barulah setelah dia melewati diafragma ya, menembus hiatus aorticus ya, maka aorta thoracalis ini nanti ya berubah nama menjadi aorta abdominalis. Ya, begitu. Itu aorta ya, atau kalau di istilah lainnya itu aorta descendens ya, atau aorta inferior. Ya, karena dia yang ke bawah kan gitu ya. Nah, ya ke kaki, arah kakinya ke bawah. Ya, kalau hewan yang berdiri kan ke bawah ini ya. Kemudian kalau yang ke depan sini ini adalah truncus brachiocephalicus. Ya, jadi yang ini adalah truncus brachiocephalicus. Dia yang menuju ke arah depan atau ke kepala atau ke atas. Ya, nama lainnya tentu adalah aorta ascendens atau aorta superior. Dan itu ya. Nah, selain itu juga nanti ya tentu di jantung ini ya ada pembuluh arteri juga yang dia menuju ke pulmo. Ya, adalah arteri pulmonalis. Ya. Nah, ya arteri pulmonalis dan juga ada vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis itu yang dia dari pulmo ke jantung. Dia yang mengangkut darah yang bersihnya. Jadi yang merah ini adalah vena pulmonalis. Ya. Nah, loh kok merah, Dok? Iya, kan satu-satunya pembuluh vena yang dia mengangkut darah O2 kan vena pulmonalis. Nah, sebaliknya satu-satunya pembuluh arteri yang dia mengangkut darah CO2 itu adalah arteri pulmonalis. Ya, karena dia kan digunakan untuk proses difusi. Ya. Baik yang fasilitasi ya maupun difusi respiratorik ya pada sistem nafas. Kemudian ada satu organ ya, ada satu pembuluh juga yang penting ya, yang ini yang biru ini. Ini adalah vena azygos. Nah, vena azygos ini adalah yang membawa ya darah dari tulang belakang ya menuju ke jantung. Nah, vena azygos inilah nanti yang tentu juga bertindak ya untuk membawa produksi sel-sel darah. Ya, proses hematopoietik yang dilakukan oleh sumsum tulang belakang ya itu nanti akan disalurkan melalui vena azygos ini ya ke jantung ya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ya itu kepentingan ya, di situ ada vena azygos. Oke ya. Ya, itu longus coeli. Ya, diafragma, ya, centrum tendinae. Kemudian ini cavum thorax. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa cavum thorax itu memang membentuk sebuah rongga kerucut yang relatif pendek ya dan pipih. Nah, sehingga cavum thorax ini juga disebut dengan chest cavity. Ya, nah, istilah in English-nya itu adalah chest cavity ya. Chest itu yang apa ya? Kotak ya, kotak peti ya. Nah, ya chest cavity ya, cavum itu cavity. Nah, ya. Nah, sehingga itu disebut dengan cavum thorax. Kalau pada kuda, nah tentu chest cavity-nya itu lebih kerucut ya dan lebih ramping. Ya, kalau adik lihat ya dari depan atau dari belakang, maka chest cavity kalau sapi itu cenderung lebih bulat.
Ya, tapi kalau kuda cenderung lebih pipih ini. Ya, chest cavity-nya. Ya. Nah, karena justru ya dengan chest cavity yang pipih, nah itu ternyata eh, lebih panjang juga sebenarnya miliknya kuda. Sehingga itulah kenapa kuda itu memiliki volume tidal dari pulmo itu yang lebih tinggi, lebih besar volumenya daripada hewan yang lainnya karena dia kan memang hewan yang bertenaga gitu ya. Nah, kemudian pada rongga kahum toraks dia nanti akan berisi musculus longus coeli, ada juga trachea di situ dan esophagus. Ya, trachea untuk sistem respirasi, esophagus untuk sistem cerna ya, digestif. Kemudian untuk nervus, arteri dan vena ya, ini juga akan nanti disalurkan ke kaki depan ke kepala dan ke leher ya. Nah, kemudian juga di situ ada limfonodulus pada hewan muda, seperti timus. Nah, timus adik-adik ini adalah salah satu organ limfatik yang dia akan semakin hewan itu beranjak usia dewasa ya, semakin dewasa, maka timus itu akan semakin mengecil ya. Nah, semakin rudimenter karena perannya akan tergantikan oleh kelenjar limfatik oleh nodulus limfatikus yang lain ya. Nah, itu timus. Beda dengan tiroid. Kalau tiroid dia adalah organ endokrin ya. Nah, kalau timus adalah organ limfatik. Kemudian pada kahum toraks juga akan ditemukan jantung dan juga paru ya, pulmo. Nah, dinding pembungkus dari kahum toraks itu adalah fascia endothoracika. Jadi dia adalah jaringan elastis ya yang melapisi dinding dalam toraks. Nah, barulah nanti ya ada pleura, dia yang membungkus pulmo. Ya, jaringan elastis yang juga membungkus pulmo, dia adalah pleura. Tapi kalau yang dia nempel tepat pada coste interna ya atau sisi dalam coste ya, nah, tepatnya dia di dinding dalam dari kahum toraks, maka dia itu bernama fascia endothoracika ya, letaknya di situ. Nah, ya baru nanti ketemulah pleura ya. Nah, kahum toraks. Nah, itu dia ya, batas antara kahum toraks dengan kahum abdominal dia dibatasi oleh diafragma dengan struktur yang konkav sepertinya cembung ya. Kenapa kok dia memiliki cembungnya lebih ke arah toraks? Pertama, karena dia menerima tekanan dari organ abdominal. Nah, sehingga dinding diafragma ini cenderung ke arah toraks. Dan yang kedua, membuat agar tekanan di dalam kahum toraks ini negatif. Ya, jadi dia positif hanya ketika saat inspirasi, ya menghirup nafas. Nah, ketika menghembuskan nafas, situasinya ditekan kembali sehingga negatif. Ya, jadi kondisi vakum. Nah, oleh karena itu memang sangat harus berhati-hati ketika melakukan sebuah tindakan bedah bedah kardiovaskuler. Ya, jangan sampai pulmo itu mengalami kolaps. Kolaps itu karena tekanannya berubah menjadi tekanan positif sehingga dia tidak bisa mengembang dengan optimal pulmo. Nah, oleh karena itu memang sangat perlu dalam kahum toraks ini tekanannya negatif. Ya, biar nanti mempermudah pulmo ketika selesai dia mengembang, maka ada gaya dorong yang membuat dia membantu untuk mengempiskan, untuk mengempeskan kembali pulmo, untuk diekspirasikan, untuk dihembuskan. Nah, ya begitu. Ya, kenapa suasana di kahum toraks tekanan udaranya negatif? Ya, hampa, tekanan hampa ya negatif. Ya, bukan hampa ya, negatif. Ya, kalau hampa kan kosong ya, terbang jadinya. Ya, tekanan negatif ya. Jadi di vakum. Jadi kayak seperti mirip apa ya? Ada pernah lihat barang terus di wrap ya, terus wrapnya disedot. Kan vakum ya, kan tengah dalamnya kan habis divakum kan jadi negatif sehingga semuanya kan nempel gitu ya. Nah, itu nasibnya sama seperti rongga toraks ya. Nah, kemudian di sini kalau potongan melintang.
Nah, ya ada beberapa bagian ya. Di sini bisa jadi amati ya, tentu kalau yang struktur yang di atas ini ya adalah ligamentum nuchae. Nah, karena ini adalah bagian tali, maka ini adalah pars funiculus ligamentum nuchae. Nah, tapi kalau yang bentuknya garis, ya toh, nah ini kan sebenarnya merujuk lembaran. Nah, karena dipotong melintang, maka menyerupai garis kan gitu ya. Nah, itu adalah pars lamella, ya ligamentum nuchae. Ya, terutama di daerah leher ini nanti ya. Nah, terus ini ada musculus serratus ya toh. Kemudian ini multifidus, ini adalah vertebrae ya, os vertebrae. Kemudian di sini tentu adalah columna vertebralis atau foramen vertebrale. Nah, terus di sini adalah os ya. Ini adalah os ini ya, humerus ya, caput humeri. Ininya adalah cartilago scapula. Ya, os scapula ya. Ini os scapula ya. Nah, tentu di situ juga include cartilagonya ya. Ini adalah bagian dari os humerus ya. Nah, terus di sini ya ada yang berongga. Itulah trachea. Ya, dia membentuk lubang yang terbuka karena dibantu oleh adanya cincin hialin dari tulang rawan ya di situ. Ya. Terus di sini ada esofagus. Ya. Nah, ini ya esofagus. Ya, itu adalah esofagus ya, dia yang mengkerut salurannya ya. Nah, terus di sini ada jugular vein ya, vena jugularis. Ya, terus di sini adalah arteri carotis communis. Nah, ya. Oke, ya. Ini adalah musculus. Apa nih musculus? Ada yang tahu? Dia berada pada sisi bawah dari vertebrae. Longus coli. Musculus longus coli ya. Jadi longus coli ini juga salah satu otot yang memiliki nilai ekonomis ya, dia empuk ya, karena memang jarang digunakan ya otot-otot yang menempel di situ itu ya. Jadi apa? Iya, memang teksturnya lebih empuk di situ ya, otot-otot itu. Oke. Nah ya. Kemudian pleura. Nah, dia adalah sebuah pembungkus jaringan elastis ya toh, yang dibentuk oleh membrana serosa ya, yang memisahkan dinding toraks dengan septum median. Ya, nah sehingga nanti pleura ada dua ya, sakus yang dexter sama sakus yang sinister. Ya, sakus dexter, sakus sinister ya. Karena pulmo kan memiliki dua lobus. Ya, bukan lobus ya, memiliki dua bagian ya, yakni dexter sama sinister. Ya, dengan lobus dexter, kalau pada kambing yang kita pelajari itu nanti ada 4 lobus dexter. Ya, yang sinister ada 3 lobus. Ya, gitu ya. Nah, pleura ini memiliki 4 buah region ya, yaitu regio costae ya, karena nanti berbatasan dengan costae, regio diafragma ya toh, berbatasan dengan diafragma, dan mediastinum. Ya, ada pleura parietal dan pleura visceral. Nah, ini dia ya, cavum mediastinum. Nah, kalau rongga mediastinal ya, dia nanti merujuk ya pada ruangan ini. Nah, ya. Ruangan ini. Kalau ini kan diafragma yang ini ya. Nah, ini diafragma. Nah, inilah ruangan mediastinum. Ya, ini ada jantung ya toh, terus di sini tentu didiami oleh pulmoan gitu. Nah, ya nanti batasnya adalah dorsal sisi atas tentu berbatasan dengan vertebrae kan gitu ya. Nah, batas lateral atau luar berbatasan dengan pleura ya, dindingnya. Ventral ya, di batas bawah ventral ya ada sternum. Batas kaudal yang belakang ya ketemu diafragma kan gitu ya. Nah, cavum mediastinum terbagi menjadi 3 daerah ya, prekardiaka, bagian kardiaka, dan postkardiaka. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ini nanti yang akan membentuk lobus dari pulmo. Ya, jadi pulmo nanti punya 3 lobus ya. Ya, lobus depan ini lobus kranial ya toh.
atau bisa disebut dengan lobus prekardiata, ya, terus ada lobus medial, ya, yang di sini nanti, ya, atau lobus kardiaka, ya, dan lobus kaudal. Nah, yang di sini nanti, ya. Nah, satu lagi di sisi kanan ada lobus accessorius, ya, kecil, ya, dia nanti di belakang sini, ya, kecil. Nah, ya, itu lobus accessorius, ya. Nah, ini pembagian lobus dari pulmo yang tentu sama seperti yang di sinister. Bedanya nanti sinister tidak ada lobus accessorius, ya, begitu. Oke. Ya, ini penampang melintangnya dari rongga toraks. Kemudian ini sisi ventral. Nah, ini ada os sternum. Nah, ini dia os sternum, ya. Nah, os sternum adik-adik, ya, ini kalau adik-adik lihat, ya, ini adalah sisi dalamnya. Ya, os sternum, bukan sisi luar. Ya, ini sisi dalam. Adik-adik masih ingat, ya, ini adalah cartilago xiphoideus, kan gitu, ya, yang menyerupai sendok, ya. Sehingga disebut dengan cartilago xiphoideus. Ya, kalau yang di depan sini tentu namanya kan manubrium sterni, ya. Terus di sini tentu adalah cartilago costae, ya, yang menempel dia pada incisura costae. Dan inilah otot transversus thoracis. Nah, ya, yang saya katakan tadi, dia akan melintang pada bawah dari sternum, pada sisi sternumnya. Nah, ini adalah musculus transversus thoracis. Ya, kemudian nanti, ya, pada ya ini, ya nanti akan dilapisi oleh yang namanya fascia endothoracika, ya, yang dia menempel pada dindingnya ini, ya, fascia endothoracika. Oke, adik-adik tahu ini arteri apa? Arteri vena apa yang merah dan biru ini? Thoracica interna. Terus kemudian dia yang nanti mengarah ke sini. Nah, ini salah satu aja ya, coba, ya. Nah, yang ini Arteri vena intercostalis. arteri vena intercostalis-nya. Nah, dia yang nanti pada os costae akan melewati bagian apa? Ada yang ingatkah? Ada yang ingat pada bagian os costae mana yang dia dilewati oleh arteri intercostalis? Lamina costalis, dokter. Bukan, bagian dari costae loh, ya, corpus costae itu ada semacam alur. Sulcus costalis. Sulcus costae, ya. Jadi di sulcus costae itu nanti akan ketemu arteri intercostalis, ya, dilewati arteri intercostalis, ya. Oke, ya, begitu, ya. Nomor 8 ini adalah diafragma pars muscularis, ya. Oke. Oh ya, ada ligamentum sternal lymphnodulus atau lymphoglandula sternalis, ya. Oke, ya. Kemudian diafragma. Nah, diafragma ini adalah lembaran, bukan lembaran, ya, organ yang tadi membagi, ya, atau memisahkan toraks dengan abdomen, ya. Bagaimana telah kalian sebutkan tadi, dia ada pars centrum tendine, dia adalah tendon, ya, yang mengkilat, ya, yang dia terletak pada sentral atau tengah, sehingga disebut dengan centrum tendon, ya, centrum tendine, dan pars muscularis. Nah, pars muscularis dia ada yang nempel pada krus lumbal, krus costae, dan krus sternal. Kalau krus lumbal itu berarti sisi atas. Krus kostal, ya, yang sisi kanan kiri, ya, atau lateralnya. Kalau krus sternal ini adalah sisi yang bawah. Jadi kalau saya gambarkan sekilas, ya, misalkan ini adalah
diafragma ya toh. Nah, kemudian di sini ada sentrum tendine ya toh. Oke ya, ini sentrum tendine ya. Ada yang terlupa. Nah, di sini ya. Ini ada hiatus aorticus. Kan gitu ya. Kemudian ada hiatus esophagus ya, dan foramen vena cava gitu ya. Jadi hanya ada 3 lubang ini yang melewati diafragma ya. Jadi hanya 3 lubang ini yang akan melewati diafragma, yang lainnya tidak. Tentu kalau lubang hiatus aorticus ya, dia kan fungsinya untuk lewatnya aorta, dari aorta torak ke aorta abdominal. Jadi nggak mungkin buntu ya, hanya memvaskularisasi rongga torak doang ya, abdomennya nggak dikasih. Nah, makanya di situ ada hiatus aorticus. Kemudian ada hiatus esophagus. Ya, lanjut esophagus dari leher ya toh masuk melewati kahum toraks dan dia kan lanjut ke perut. Nah, makanya di sini ada hiatus esophagus. Kemudian adalah foramen vena cava. Jadi darah yang berasal dari kaki ya, berasal dari bagian bawah, berasal dari bagian belakang nanti kembali ke jantung. Nah, melalui foramen vena cava ini ya. Jadi hanya ada 3 lubang itu ya untuk yang bisa melewati diafragma. Nah, sekarang mana itu krus lumbal ya? Kalau krus lumbal dia adalah bagian diafragma ya, otot diafragma yang sisi atas. Nah, ya ini adalah krus lumbal. Kalau yang krus koste itu yang tentu yang menempel pada koste ya, kanan kirinya ini. Ya. Jadi yang di sini ini adalah krus koste. Nah, ya. Kalau yang krus sternal berarti ya kan yang di sternum ya, nempel di sternum. Nah, nanti dia yang di bagian bawah itu adalah krus sternalis. Nah, ya. Dari os koste. Dari diafragma. Nah, ya. Oke ya, melekat pada cartilagus xiphoideus ya kalau krus sternalis. Ya kalau krus koste ya nempel pada koste kan gitu ya. Nah, dan kalau krus lumbal ya nanti dia nempel pada arcus koste yang terakhir kan gitu ya. Baru nanti ketemu perbatasan vertebrae torak dan vertebrae lumbal. Nah, arteri dan vena yang nanti akan memvaskularisasi adalah arteri prenika. Ya. Jadi adik-adik mungkin ada yang menyebutkan di situ ya arteri diafragmatika, boleh. Ya. Nah, namun juga ada rujukan yakni arteri frenika. Ya. Nah, ini dia ya. Nervusnya nervus prenika ya yang menuju ke diafragma ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah diafragma dari anjing kan gitu ya. Nah, di sini ada hiatus aorticus, ini hiatus esophagus ya, ini foramen vena cava. Ini adalah pars centrum tendine. Nah, ya ini pars centrum tendine. Yang ini adalah muscularis, pars muscularis ya, crus lumbal. Yang ini adalah pars muscularis diafragma crus costae. Ya. Nah, sementara yang bawah ini pars muscularis diafragma crus sternum kan gitu ya. Nah, ada 3 bagian ya. Nah, jadi ini ya untuk diafragma dari anjing ya. Nah, tentu ada otot-otot yang menyusun ya pada otot-otot abdominal ya, longissimus dorsi ya, lapisan pertama, lapisan keduanya ada multifidus dorsi yang itu ya. Oke. Nah ya, ini timus. Ya, timus tadi yang sudah saya sebutkan dia adalah organ limfosit ya, organ kelenjar getah bening. Yang dia semakin hewan itu dewasa, dia akan semakin rudimenter. Nah, timus ini menghasilkan sel T atau limfosit T. Ya, jadi dia adalah salah satu sel darah putih ya, yang tidak bergranul ya, agranulosit. Nah, kemudian ya selain juga untuk pematangan sel T ya, nanti dia juga akan membentuk timosit. Nah, ya timosit. Ya, timus ini. Nah,
Ya, jadi pada saat bayi dia memang atau hewan-hewan yang neonatal ya, dia memang besar ya, masih berkembang bagus ya. Nah, karena ada suatu anomali juga ya karena mutasi gen seperti di Jones syndrome ya. Nah, maka dia akan mengakibatkan kekurangan ya produksi sel T ya, imunodefisiensi. Nah, sehingga nanti dia akan mengalami ya ini ya rentan ya terjadi penyakit ya. Karena defisiensi limfosit T. Nah, pada hewan dewasa ya nanti tentu kan dia kan semakin mengecil. Nah, dia tidak siap akan hal itu ya dan semakin menurun. Nah, ya sehingga nanti fungsinya nanti berperan ya beralih fungsi ya sebagai endokrin ya. Jadi dia pada akhirnya tapi ini minor ya, dia tidak utama dalam organ endokrin ya. Nah, ya. Jadi ini timusnya. Nah, ini ya pada hewan ya, timus lokasinya di sini ya, bergerombol banyak ya. Kalau pada ayam dia rata. Nah, ya dari ya memanjang ya dari lehernya semuanya sekujurnya itu ayam itu rata timusnya ya. Nah, dia semakin dewasa semakin mengecil kan gitu ya. Nah, dia memproduksi hormon timosin. Ya, nah ini ketika dia beranjak dewasa ya hormon timosin yang dihasilkannya tapi dia minor ya. Nah, ya dia berkembang ya timosin ini ya untuk salah satunya adalah untuk maintenance tubuh ya, perkembangan tubuh ya dan juga sistem imun ya timosin. Ya, ini dia ya. Kalau ini abdomen rasanya adik-adik sudah sangat memahami ya. Ya, ini kan rumen nih ya, ada 4 kantong rumen. Terus di sini adalah organ toraks ya, pulmo. Nah, gitu ya. Ini pulmo. Ya, adik-adik ketahui di sini ada 3 lobus kan dari sisi sinister ya. Jadi sisi sinister pulmo itu ada 3 lobus ya, lobus kranial, lobus medial ya atau cardiaca ya, sama lobus caudal ya atau lobus mediastinum. Ini yang sinister. Tapi kalau yang dexter ada tambahan ya, lobus accessorius. Ya. Dan sisi dexter pula nanti adik-adik akan temukan struktur ya irisan jantung atau yang disebut dengan incisura cardiaca ya sisi sinister. Sehingga itulah kenapa kalau kita melakukan auskultasi pada hewan atau auskultasi pada manusia itu lebih jelas suaranya di sisi sinister. Ya karena jantung di situ ada incisura karena di pulmo ada incisura cardiaca. Ya tempat di mana jantung itu bisa tampak lebih ke permukaan karena ada sobekan di paru. Sobekan ini bukan sobekan patologis, penyakit bukan ya, tapi sobekan secara anatomi. Ya strukturnya seperti itu. Ya secara normal. Ya ada incisura cardiaca pada pulmo sehingga yang memungkinkan jantung itu bisa tampak lebih ke permukaan sehingga suara ketika kita melakukan auskultasi itu ya lebih jelas pada sisi sinister kan gitu ya. Nah, kalau dari sisi dexter tetap bisa terdengar ya. Nah, ya kalau ingin jelas sisi sinister. Ya suara di dexter itu biasanya kita mendengarkan suara bronkial. Ya bukan suara vesikular ya. Kalau suara vesikular itu ya di sisi sinister ya. Gitu ya. Oke, itu ada trachea ya. Ya yang ini esofagus. Oke. Ya, jadi ini adalah trachea sama bronkus ya. Pada hewan ya. Trachea ini kan bercabang menjadi 2 ya untuk pulmo dexter sama pulmo sinister kan gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan kan trachea kan selalu seperti ini nanti gambarnya. Misalkan saya gambar pulmonya dulu ya. Ini pulmo ya toh. Ini juga pulmo ya. Nah, ini kan tracheanya kan seperti ini. Ya kan bercabang menjadi 2 gini ya. Ya. Nah, ya bercabang menjadi 2 seperti itu ya trachea. Nah, sehingga itulah di sini ya ada percabangan yang kita sebut ya biasanya dengan bifurcatio trachea. Nah, ya itu adalah bifurcatio trachea. Nah, khusus hewan ruminansia
ya untuk diketahui adik-adik bahwa ada percabangan sebelum bifurcatio trachea di pulmodexter ya. Jadi di pulmodexter ya ini ada cabang ya. Ada cabang sebelum bifurcatio trachea ya, khusus hewan ruminansia ya toh, sebelum bifurcatio trachea ini ada percabangan yang menuju ke sisi dexter dari pulmo. Itu yang disebut dengan trachea bronchus. Nah, ya ini sebagai catatan adik-adik ya, itu trachea bronchus hanya ditemukan pada ruminansia. Oke. Ya, ini esofagus ya, rasanya ini silakan bisa dibaca ya, karena nanti dia ini lokasinya ya, dia cenderung di sisi sinister. Loh kenapa kok sinister dok? Iya, kan lambung kan cenderung juga sisi sinister ya, dia nggak mungkin akan berpilin kan itu ya, akan berlenggak-lenggok ya, dia hanya bergeser posisi saja ya, dari ventral terus dia nanti akan melintir ke sinister ya. Nah, jadi dia nggak akan nanti berubah ke dexter ya, karena lokasi lambung kan di sebelah kiri kan gitu ya, baru dia akan melewati bagian ini ya, ada bifurcatio trachea ya dan seterusnya. Ini esofagus ya, yang secara histologis ya nanti kita akan temukan ya, ada tunica mucosa ya toh, ini yang dalam, kemudian submucosa ini tengah-tengah, kemudian tunica muscularis ini yang ada otot, dan tunica serosa ya yang sisi luar, atau tunica adventitia atau lapisan areolar ya, perifer tepi ya. Nah itu secara histologis dari esofagus ya. Nah, selain itu nanti di mukosa juga ada beberapa kelenjar ya. Nanti kita perdalam saja di histologi. Pulmo ya, dia adalah organ yang mayoritas mendominasi kavum toraks. Nah, saat dibuka ini hati-hati kolaps karena dia tekanannya negatif kan itu ya pada hewan. Nah, ya setengah atau sepertiganya ukuran normal ya kalau terjadi kolaps. Nah, oleh karena itu harus dipertahankan ya, tekanannya harus tekanan negatif ya di dalam rongga toraks. Ya. Kemudian secara anatomi dia bervariasi ya, warnanya ada yang merah muda ya, hingga ke abu-abuan kan gitu. Nah, biasanya kalau kita melakukan uji apakah paru itu masih normal atau tidak ya pada hewan yang mati ya. Nah, kita uji paru-parunya dengan cara kita iris bagian terus kita apungkan pulmonya. Nah, kalau pulmonya mengapung ya berarti dia masih normal. Tapi kalau sampai pulmonya itu tenggelam, ya toh maka dia ada indikasi bahwa dia mengalami gangguan pulmo di situ ya, penyakit. Nah, harusnya pulmonya mengapung. Nah, gitu ya, itu salah satu cara atau trik ya untuk kita menguji ya secara singkat, ya tetapi bukan untuk mendiagnosa ya dia ada masalah atau tidak pulmonya ya. Baru kita perdalam kan gitu ya kalau misalkan dia tenggelam pulmonya ya. Nah ini dia ya, ada lobus kranial atau lobus apikal ya pada pulmo, kemudian ada lobus medial atau kardiaka ya, dan lobus diafragmatika ya atau lobus kaudal. Nah selain itu pada hewan yang apa namanya, sebentar ya, telepon.
Oke, baik ya, kita lanjut. Ya, jadi itu hewannya karena dia memiliki 4 lobus pada sisi dexter. Ya, ada lobus kranial atau apikal, kemudian lobus medial atau cardiaca, kemudian lobus caudal ini atau nama lainnya diaphragmatica ini, dan lobus accessorius atau intermediate. Tapi kalau lobus yang di sisi sinister itu hanya ada 3. Apikal, cardiaca, sama diaphragmatica ya, atau kranial, medial, kaudal ya, hanya ada 3 ya yang sisi sinister. Itu ruminansia loh ya. Kalau pada kuda beda lagi. Kalau kuda 3 yang sisi sinister. Yang dexter yang dexter sisi dexter ada 3 lobus. Yang sinister ada 2 lobus. Nah, ya, seperti itu ya kalau kuda. Kalau manusia 1 lobus ya. Dexter sinister cuma 1 ya. Nah, ya jadi begitu. Nah, kemudian yang ini ya sapi ya, ruminansia ya. Nah, kambing juga sama seperti ini ya. Lobus kranial ya. Ya, lobus kranial ini juga masuk lobus kranial ini ya. Ini kan ada apa namanya? Insisuranya. Kemudian ini adalah lobus medial atau lobus cardiaca. Ya, terus ini adalah lobus diaphragmatica atau lobus caudalis. Ya, atau lobus mediastinum. Nah, ini sisi dexter. Nah, ada satu yang kecil ya di baliknya sini ya, itu adalah lobus intermediate atau lobus accessorius. Ya, ini pulmo. Nah, ya. Kemudian pada pulmo ini juga ada beberapa berkas tekanan adik-adik ya. Nah, ini coba saya tunjukkan di sini aja ya. Nah, tekanan yang di sini karena dia berbatasan dengan costae ya, maka disebut ya tekanan yang dibentuk itu nanti ada impressio costalis. Jadi ada berkas yang bergaris-garis ini ya, berkas tekanan costae. Itu yang kita sebut dengan impressio costalis. Ya. Ini kalau adik-adik melihat pulmo yang secara asli saat tutor gitu mungkin bisa tampak ya, impressio costalis. Terus yang berkas tekanan jantung ya, yang ada di daerah sini ya, di baliknya ini tentunya ya, itu adalah impressio cardiaca. Terus bekas tekanan dari diafragma di belakang sini adalah impressio diaphragmatica. Terus ada berkas tekanan yang dibentuk oleh esofagus ya, impressio esofagus atau esofageal ya. Nah, dan juga tekanan yang dibentuk oleh aorta ya, impressio aorticus. Nah, itu beberapa tekanan berkas ya yang bisa dibentuk oleh organ-organ yang berhubungan dengan pulmo. Nah, ya gitu. Oke ya. Ya, jadi ini sudah ya, tadi sudah saya sebutkan ya, ada vena asigus ya, ada aorta ya toh, ada perikard ya, perikardium ini kan pembungkus jantungnya ya. Nah, ya, dan ada musculus longus coli ya toh yang atas ini. Nah, ini ada esofagus ya, dan ini trachea. Ya, trachea. Ya, nervus phrenicus, kemudian dia yang menuju ke arah diafragma ya, nervus phrenicus. Nah, ya dia dibentuk ya dari cabang ventral nervus cervicalis 6 sampai ke 7 ya, dan nervus cervicalis 5. Nah, karena nanti dia pada akhirnya ya nervus phrenicus ini menuju ke diafragma ya, dia menembusnya mulai dari apa namanya? Fascia sinistra, arteri brachiocephalicus, truncus ya, hingga nanti ya ke diafragma ya, nervus phrenicus. Ya, kemudian di sini ya fungsinya adalah untuk motoris diafragma ya, jadi yang untuk apa namanya membuat kontraksi di diafragma. Cegukan itu adalah salah satu tanda dari diafragma itu ini ya, mengalami kontraksi berlebih ya, cegukan. Nah, oleh karena itu kalau ada cegukan kan dianjurkan untuk minum kan gitu ya. Nah, sehingga untuk mengurangi kontraksi dari diafragma karena mengisi apa rongga abdomen ya, untuk memenuhkan rongga abdomen ya, sehingga untuk mengurangi cegukan. Ya, cegukan kan itu ya. Nah, itu nervus phrenicus ya. Ini kuda ya.
Jadi kuda ada 2 lobus ya di sisi sinister ya atau ya 2 ya. Lobus apikal atau kranial sama lobus kaudal atau lobus mediastinum. Sementara yang dexter ya ini ada 3 ya. 1, 2 ya atau 3 ada di baliknya sini ya. Nah, ya ini kuda. Nah, inilah dia yang saya sebut dengan incisura diafragma incisura kardiaka. Ya, ada semacam sobekan karena di sini nanti dihuni oleh jantung. Ya, jadi incisura kardiaka inilah yang nanti akan dihuni oleh jantung sehingga auskultasi ya pakai stetoskop itu lebih jelas dilakukan pada sisi sinister. Ya, tapi bukan berarti dexter nggak kedengaran, tetap kedengaran ya. Hanya saja sisi sinister yang lebih jelas. Ya. Margo itu tepian ya, margo dorsal ya, ada yang margo ventral ya. Margo dorsal atas, ventral bawah ya. Nah, itu ya incisura kardiaka. Oke ya. Impresio kardiaka juga ada ya karena ditekan oleh jantungnya. Oke. Ya, pulmo kuda tidak berlobus ya. Ya, tapi di sini tetap ada semacam lekukan ya. Sehingga membentuk dia punya lobus yang bisa dibedakan kan gitu. Nah ya ini pulmo ya dari kuda ya sisi sinisternya ada 2 ya 1 ya ini 2 begitu ya. Nah, tapi tidak membentuk incisura yang jelas seperti miliknya sapi tadi ya. Nah, makanya kuda ini lobusnya juga tidak dipisahkan oleh sebuah incisura kan gitu. Nah, tekanan ya berkas tekanan dari coste esophagus ya adalah impresio esophagus ya. Nah, dan ini ada trachea ya toh, ini ada vena pulmonalis ya, ini arteri pulmonalis ya. Oke ya. Nah, ini dia ya. Ada 3 lobus dexter ya. Kranial ya toh, kaudal dan accessorius ya. Nah, ya, jadi ini pada kuda. Terus, oke, sekarang ya, ini ya lobus accessorius tampak dari belakang. Ya, kemudian di sini ada lewat ya, ada vena cava. Ya, vena cava caudalis di sini ya. Nah, masuk nanti ke sana. Kemudian di sini ada jantung ya toh, dan pembungkusnya adalah perikardium ya. Nah, ya di situ. Nah, ini ada incisura kardiaka ya. Sehingga nanti disinilah yang dihuni oleh jantung sehingga sapi ya atau hewan yang lain ya. Hewan yang lain itu tampak jelas ya suara jantungnya dari sisi sinister. Dan pada sapi ini ada 3 lobusnya. Lobus yang pertama apikal ya atau medial kardiaka sama mediastinum atau kaudal ya. Nah, atau lobus diafragmatika. Nah, ini adalah pulmo sinister. Ya, kalau dexter ya ada tambahan lobus accessorius ya. Nah, ya ini bedanya ya. Kalau kuda tadi kan nggak tampak insisuranya ini sehingga seolah-olah dia tidak berlobus kan gitu ya. Nah, kalau pada hewan itu selain ruminansia itu tampak insisuranya seperti ini. Nah, sehingga bisa secara definitif ya, secara spesifik dipisahkan antar lobusnya kan gitu ya. Nah, ini tetap ya ada impresio di sini ya. Nah, ya, jadi ini adalah impresio aorticus. Ya, kalau yang ini adalah impresio esophagus ya, berkas tekanan ya. Ya, kalau yang ini impresio apa yang ini, Dek? Ada yang tahu? Impresio apa ini? Diafragmatika, Dok. Impresio diafragmatika. Kalau yang ini tekanan apa? Iya, Kak. Impresio kardiaka, Dok. Impresio kardiaka ya. Oke. Nah, ya, itu ya. Wah, ada impresio vena asigos juga ya di sini ya. Nah, ini nomor 11 ini ya. Oke. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Jadi sebelum percabangan trachea atau trachea bifurkasio trachea,
ya, sebelum percabangan trachea, bifurkasio trachea. Pada ruminansia itu ada cabang, ya, sebelum bifurkatio itu yang mengarah ke kanan. Nah, cabang inilah yang disebut dengan trachea bronchus. Nah, yang dia adalah trachea bronchus. Ya, jadi dia adalah khusus ditemukan pada ruminansia, ya, trachea bronchus ini. Oke, ya. Ya, ini lobus-lobusnya, ya, dan terakhir tentu ini adalah lobus accessorius, ya. Ini pulmo sapi, ya, kurang lebihnya juga sama, ya. Nah, ya, ada accessorius, lobus, ya, dan ini adalah lobus medial atau lobus cardiaca, ya, yang ini lobus apikal, ya, atau kranial, ya. Yang gede ini adalah lobus caudal atau lobus mediastinum, ya, lobus diafragmatica. Ada lymphonodulus mediastinalis, ya. Nah, tepat berada di atas dari trachea, di bawah dari aorta, ya. Ada lymphonodulus mediastinalis, ya. Oke, pulmo. Sampai di pulmo ada pertanyaan sebelum kita ke jantung? Ada? Nggak ada? Jika nggak ada, saya lanjut, ya. Kita masih separuh jalan nih. Mungkin belum ada, dokter. Ya, kemudian sistem sirkulasi. Di sini tentu yang utama adalah jantung. Ya, karena dia sebagai organ pompa darah yang utama. Nah, ada arteri besar, aorta di situ, ya, dan juga arteri-arteri kecil, ya. Nah, venanya juga ada vena besar, ya, vena cava, ya, dan juga vena yang kecil, ya, pada sistem sirkulasi, ya, jantung. Nah, jantung ini nanti dibungkus oleh perikardium, ya, sebuah pembungkus jantung, ya, dia adalah jaringan fibroelastis, ya. Jadi perikardium ini nanti, ya, akan menempel pada sisi dorsal dari sternum yang diikatkan oleh ligamentum sternoperikardiaka. Nah, ligamentum sternoperikardiaka inilah yang nanti akan membuat, ya, jantung itu, perikardium itu tidak berputar, ya, tidak berputar, ya, dia apa namanya, gerak kemana-mana, gerak yang ekstrim, ya, karena dia nanti dipertahankan oleh ligamentum sternoperikardiaka, sehingga, ya, dia nempelnya, ya, di dada terus seperti itu, ya, karena ada ligamentum sternoperikardiaka, ya, perikardium, ya. Nah, tentu jantung kan ada di dalamnya situ, ya, sehingga, ya, jantungnya ikut terfiksasi di dalamnya, ya. Nah, kor jantung sapi, ya, ini 5/7 ada di sinister atau garis median. Ya, kalau kornya kambing, ya, ini berbentuk ya, berbentuk memanjang, ya, dan kerucut. Ya. Ada di spatium intercostalis 2 sampai 5, ya, jika adik-adik ingin menemukan atau melakukan auskultasi. Ya, sebagian besar di sinister memang, ya, karena terdapat incisura cardiaca di situ, ya. Kemudian basis cordis, ya, atau apa namanya, bagian atas dari jantung, ya, ini ada di daerah sekitar bahu, ya, atau scapula, ya, cartilagus scapula lah, ya, kurang lebih, ya, di situ. Nah, arteri pulmonalis, ya, dia keluar dari corong, ya, sebuah corong yang berasal dari ruangan jantung yang disebut dengan conus arteriosus. Sehingga arteri pulmonalis ini nanti keluar dari ventricle dexter menuju ke pulmo. Nah, ya.
Jadi dari ventricle dexter ini nanti akan menuju ke pulmo, ya, arteri pulmonalis. Baru nanti darah di situ akan ditukar, ya, CO2 ditukar dengan O2. Nah, tentu adik-adik masih ingat dengan istilah ligamentum arteriosum, ya. Jadi dia ligamentum arteriosum ini adalah yang mengikatkan, ya, antara arteri pulmonalis dengan aorta, gitu ya. Nah, sehingga dengan keberadaan ligamentum arteriosum ini fungsional saat dia masa fetus, ya. Baru ketika dia fetusnya lahir, ya, neonatus, ya, terus dia berteriak nangis yang pertama, maka ligamentum arteriosus ini harus nutup, ya, membentuk ligamen. Nah, sehingga nanti menghindari, ya, bercampurnya darah CO2 dengan O2, gitu ya. Menghindari darah CO2 yang nanti akan didistribusikan, ya, jadi dihindari. Nah, karena dengan menutupnya ligamentum arteriosus, maka tidak ada lagi hubungan antara arteri pulmonalis dengan aorta. Kan gitu ya. Ini kuliah splanknologi dulu di PAV, ya. Nah, ini jantung kuda, jadi memang jantung, ya, bentuknya memang strukturnya seperti buah mangga, ya, atau buah pir seperti ini, ya. Nah, jadi ini jantungnya, ya, atau dindingnya ini ventricle, ya, ventricle, ya. Ini adalah atriumnya, ya. Nah, ini atriumnya. Atriumnya ventricle, ya. Nah, dengan ruangan jantung, ya, yang paling tinggi tentu adalah ventricle sinister. Ya, ventricle sinister ini adalah ruangan yang paling lebar dari jantung, ya, dibandingkan ventricle dexter. Ya, ventricle dexter dia lebih sempit ruangannya, ya, dibanding ventricle sinister. Kalau yang biru-biru ini adalah arteri pulmonalis, ya. Nah, sementara yang yang biru-biru ini adalah vena pulmonalis, ya. Nah, yang merah ini adalah arteri pulmonalis, ya. Nah, ya, jadi dia memang berpilin, ya. Nah, sehingga atrium dan ventricle dexter berada di kranial, ya. Ini sisi atrium dexter, ya, atau ini ventricle dexter, terus ini adalah ventricle sinister, ya, ini adalah atrium sinister. Terus di sini adalah ini, ya, sekat pemisah jantung yang disebut dengan septum interventricularis. Ya, septum itu sekat, inter itu antara, ventricle. Ya, jadi istilahnya septum interventricularis. Ada yang parakonal, ada yang subsinosal. Ya, kalau yang menggantung, ya, itu yang parakonal. Ya, nah ini yang paraconal, ya, parakonal, ya, ini yang subsinosal. Adik-adik tahukah yang merah ini struktur apa? Apa ini? Arteri koronaria. Arteri koronaria. Kalau yang putih ini nomor 13 ini apa? Corpus adiposum pericardiaca. Nah, bahwa memang terbukti, ya, di jantung itu ada kelenjar lemak. Ya, sehingga inilah kenapa, ya, bagi kita yang mungkin memiliki pola makan yang nggak sehat, ya, toh itu nanti lemak itu bisa tumbuh. Nah, terlebih adik kan ketahui di sini arteri koronaria lo menembus lemak. Nah, kalau ini lemak, ya, terus dia nyumbat arteri. Nah, apa ini nggak macet di sini, ya, terus di sini nggak dapat asupan arteri, busuk akhirnya jantung bagian sini nanti nggak dapat nutrisi, terjadilah infark miokard, ya, atau CMI, ya, cardiac myopathy infarction, ya, atau infark miokard, ya. Nah, nanti yang berakibat pada gagal jantung, kan gitu.
Nah, sehingga inilah ya kenapa kita harus memiliki pola makan ya, atau ya makanmu misalkan makan kotor gitu ya, olahragamu ya harus bersih gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui ya. Karena di jantung sebenarnya juga sudah ada ya corpus adiposus ya, ekstra perikardiaka ya. Ini juga ekstra kardiaka ya, adiposa ya. Nah, ya, jadi posisi jantung ada di sini ya toh. Nah, dengan dia dibungkus oleh perikardium dan nanti perikardium akan diikat oleh ligamentum sternoperikardiaka di sini. Sehingga nanti posisi perikardium ya nggak kemana-mana, ya dia posisinya ya terfiksasi di sini. Ya, jantung juga otomatis ya di dalamnya terfiksasi di sini, sehingga dia nggak akan kedorong ke depan ya, ke belakang meluntir ke atas, itu nggak mungkin ya, karena dia sudah dipertahankan oleh ligamentum sternoperikardiaka. Oke ya. Dan ini pada ruminansia ya, adik-adik ketahui ya, ini kan ada retikulum ya. Ini diafragma ya, atau ini retikulum, sehingga apabila hewan-hewan itu mungkin makan sebuah duri yang tajam ya, atau ada jarum di situ. Nah, kontraksi yang ada di retikulum ini kan sangat tinggi. Nah, kalau misalkan nanti jarumnya nanti menusuk ya, nembus diafragma, terus nembus ke jantung, nah itu nanti maka akan mengakibatkan sebuah penyakit ya, atau ini ya, perikarditis traumatika. Ya, itu nggak ada solusi lain selain harus dibedah gitu ya. Perikarditis traumatika ya, jadi membungkus apa namanya, menembusnya durinya atau jarumnya ya, menembus diafragma terus menembus perikardium ya, bahkan lebih parah kalau nembus jantung ya. Nah, ini jantung sapi ya, ini yang tampak dari sisi sinister ya, ini yang tampak dari sisi dexter ya. Ya, ini ada atrium ya toh, ini atrium sinister ya toh. Nah, atrium sinister ya, ini atrium dexter ya. Tentu ruangannya sini adalah ventricle dexter ya, ini adalah ventricle sinister. Nah, perluasan yang dibentuk oleh atrium ini disebut dengan auricula. Auricula kan telinga, Dok. Iya, ini kan mirip daun telinga. Nah, ya, analoginya kan mirip daun telinga kan gitu. Apa sih fungsi auricula? Jadi fungsi auricula adalah memperluas ya ruangan dari atrium ya, sehingga saat pompa darah itu bisa lebih optimal. Nah, itu fungsi dari auricula. Nah, ya. Kemudian di sini ya ada aorta ya. Ya, ini aorta yang ke depan ya, atau truncus brachiocephalus. Terus ini aorta yang ke belakang atau aorta thoracalis. Nah, terus di sini ada arteri pulmonalis. Nah, ya, dan ada ligamentum arteriosum ya. Nah, yang dia pada masa fetus dia bekerja ya sebagai pembuluh darah. Tapi ketika dia telah lahir ya, maka dia harus segera menutup. Ya, jadilah dia ligamen ya. Nah, ligamentum arteriosum ya. Kemudian ini ada alur ya toh yang dia menggantung ya, sulcus interventricularis ya, parakonal ya, yang menggantung ini ya. Kalau yang sampai ke apex itu adalah subsinosal. Ya. Jadi kalau jantung kebalikannya ya, basisnya di atas, apex atau puncaknya di bawah. Nah, normalnya kan apex kan di atas ya, puncakan di mana-mana di atas, bukan puncak di bawah gitu ya. Nah, kalau puncak di bawah orang gampang jatuhnya kan gitu. Nah, makanya orang itu puncak di atas ya, meraihnya sulit, tapi sekalinya jatuh delosor ya. Nah, ya itu filosofinya. Jadi begitu ya. Nah, khusus jantung maka puncak atau apexnya itu di sisi bawah, ya basisnya itu di sisi atas. Selanjutnya skematis cabang aorta. Nah, ini dia ya. Nanti ini mungkin dibedakan ya. Perbedaan ya aorta sapi sama anjing mungkin ya. Nah, kalau pada sapi ya di sini ada apa namanya aorta ya. Nah,
pada aortanya ini membentuk sebuah arkus. Nah, disebut arkus aorta. Karena nanti yang ke sini nanti akan menjadi aorta thoracalis. Nah, itu ya. Nah, yang ke depan ini menjadi truncus brachiocephalicus. Truncus brachiocephalicus nanti akan membelah menjadi dua ya. Subclavia dexter sama subclavia sinister. Nah, gitu ya. Subclavia dexter nanti juga akan mencabangkan ini ya. Truncus bicaroticus. Ya. Jadi ini adalah truncus bicaroticus. Nah, truncus bicaroticus ini nanti yang akan membentuk arteri carotis communis. Ya. Nah, dan carotis communis nanti akan bercabang nih, yang menjadi interna ya sama carotis externa. Ya, carotis interna menuju otak ya, tapi kalau carotis externa nanti dia yang akan menuju ke daerah parotis, kemudian ke muka ya, ke tanduk ya, ke apa namanya? Lidah. Nah, ya, itu adalah carotis externa. Nah, ini ya struktur dari sapi gitu ya. Ya, ada arteri brachiocephalicus ya, subclavia sinister di situ ya. Nah, ada truncus bicaroticus yang nanti akan menjadi arteri carotis communis. Juga ada truncus costocervical ya di situ. Nah, bagaimana artanya anjing? Nah, kalau artanya anjing beda. Kalau tadi ya miliknya sapi dia kan ada lurus gini ya. Nah, tapi kalau pada anjing dia langsung ya kayak huruf H. Ya, nggak ada lurusnya dulu ya. Beda kan dengan sapi yang ada lurus ya. Kalau sapi ada ininya ya. Nah, ya. Anjing langsung nih. Nah, ya. Jadi nggak ada yang struktur yang lurus ya. Jadi truncus apa namanya? Arteri brachiocephalicusnya nggak ada di situ ya. Nah, ya truncus brachiocephalicusnya nggak ada ya. Kalau pada anjing ya. Nah, jadi itu ada arteri ada aorta ya toh, dan ada arteri brachiocephalicusnya di sini. Ya, itu subclavia sinister ya, ini yang subclavia dexter ya. Ini adalah truncus bicaroticus ya. Jadi truncus brachiocephalicusnya itu nanti langsung dia diperankan ya oleh arteri brachiocephalica. Begitu ya. Nah, ya, itu sistem sirkulasi pada anjing ya. Jadi pada arteri thoracika interna dia berakhir pada diafragma. Nah, dan menjadi arteri muskuloprenica dan epigastrika cranialis. Kalau muskuloprenica dia ke arah diafragma, kalau epigastrika cranialis dia menuju ke arah gaster. Nah, karena ada gastrika sama gastroepiploika kan gitu ya. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya sistem visceral dari abdomen. Aorta. Ya, jadi aorta adalah pembuluh darah besar yang dia berasal dari jantung atau berasal dari ventricle sinister ya, karena darah dipompa ke seluruh tubuh itu kan dari ventricle sinister ya. Nah, darah masuk ke seluruh tubuh itu melalui atrium dexter. Kemudian masuk ke ventricle dexter kan gitu ya. Nah, aorta ini nanti akan menuju ke arcus aorticus ya, atau tadi ya lekungan tadi ya. Ya, jadi ini arcus aorticus. Nah, ya. Kemudian nanti dia akan memiliki juga ya bulbus aorta. Ada 3 valvula aorticus. Nah, aorta ada aorta ascendens dan descendens. Kalau aorta ascendens atau aorta superior ya itu adalah truncus brachiocephalicus. Tapi kalau aorta descendens atau aorta inferior dia adalah aorta thoracalis. Ya, yang ke arah torak, abdomen, kaki. Ya, kalau truncus brachiocephalicus dia yang ke arah kaki depan, leher, kepala gitu ya. Nah, ya, ini arahnya ya. Aorta ascendens atau truncus brachiocephalicus. Nah, ya. Jadi nanti dia akan bercabang ya menjadi subclavia dexter sama sinister. Nah, tentu nanti di situ juga ada arteri brachiocephalicus
Dan ya pada subclavia dexter ya juga mencabangkan truncus bicaroticus. Nah, yang nanti truncus bicaroticus berlanjut menjadi arteri carotis communis. Nah, ya, seperti demikian. Kalau yang aorta descendens ya, nah ini dari aorta thoracalis ya toh, setelah melewati diafragma dia akan namanya ya menjadi aorta abdominalis. Ada yang ingat berapa cabang aorta abdominalis? Ya, ada yang ingat? Ini adalah yang menuju ke organ-organ jeruan viscera abdomen. Berapa cabang aorta abdominalis? Ada yang ingat? Lupa ya? Yang pertama, ya ada arteri gastrika. Kemudian ada hepatika. Ya, gastrika nanti bercabang lagi ya kan gitu. Ya, kemudian ada arteri mesenterika cranialis. Ada arteri renalis. Kemudian ada arteri mesenterika caudalis. Nah, itu adalah cabang-cabang dari arteri dari aorta abdominalis. Ya, nah arteri gastrika nanti cabangnya banyak ya. Ya. Ya, ada arteri gastroepiploika, ada arteri epigastrika ya, arteri ruminis dexter, ruminis sinister ya, arteri reticuli ya, arteri abomasi. Nah, ya, kemudian apa namanya? Arteri pankreatika ya. Jadi itu ya. Untuk yang ke aorta abdominalis. Dari aorta abdominalis. Nah, bagaimana dengan arteri yang di cavum thorax? Nah, itu ada truncus brachiocephalicus. Dia cabang 2, subclavia sinister ya, sama brachiocephalicus. Nah, brachiocephalicus cabang 2 lagi ya. Ada subclavia dexter ya, sama truncus bicaroticus. Kalau truncus bicaroticus nanti berlanjut ya menjadi arteri carotis communis, sehingga dia disebutkan di situ arahnya ke kepala leher. Nah, ya. Arteri subclavia ya mencabangkan dalam cavum thorax, ada truncus costocervical ya, arteri vertebralis, kemudian arteri cervicalis superficialis ya, ini yang juga ke arah lymphnodulus ya. Dan arteri thoracica interna yang berada di rongga toraks. Ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian cabang aorta torak ya, ada pertama ya yang menuju ke arah esofagus ya, kemudian bronkial, kemudian interkostal ya. Di depan ada 5 pasang ya, terakhir 8 pasang ya, jadi ada 13 ya, merujuk pada jumlah os koste kan gitu ya. Nah, ini adalah cabang dari aorta thoracalis ya. Bagaimana dengan domba ya? Jadi pada domba ini ada trunco, bronko, esofageal ya. Ya, kemudian dia bercabang nih menjadi arteri bronchialis dan esofagus. Nah, kalau pada kambing ya dia tidak memiliki truncus bicaroticus ya. Nah, sehingga dia terpisah ya. Nah, menjadi 2 ini tadi ya, bronchialis sama esofageal, dan yang ketiga langsung dia menuju ke arteri intercostalis. Tentu ya tetap melewati arteri thoracica interna kan gitu. Ya. Nah, kemudian arteri intercostalis ya, ini dari arteri transversalis ya. Kalau pada kambing ya namanya arteri transversalis. Ya, thoracica interna namanya berganti dengan arteri transversalis. Jadi arteri transversalis ini yang dia berkedudukan di apa namanya musculus transversus thoracis ya. Nah, ini dia ya. Arteri intercostalis 2 sampai 3 ini adalah berasal dari intercostalis supreme. Ya. Nah, namun ini nggak usah dipraktikumkan ya. Yang ini nggak usah dipraktikumkan ya. Ya.
Oke, saat kondisi pedet, ya. Nah, ini ada sebuah penampang ya. Ketika dalam kondisi pedet, ya toh ini ada aorta thoracalis, ya. Ini adalah truncus brachiocephalus. Begitu ya. Ini arteri pulmonalisnya ya. Nah, ya, ini arteri pulmonalis. Nah, ya, itu strukturnya ya. Kurang lebih pasti hampir sama ya. Ya karena bagaimanapun ya, pada asalkan tidak pada fetus ya. Kalau pada fetus kan perbedaannya kan dia pada ligamentum arteriosum ya masih berupa pembuluh. Tapi kalau sudah dewasa ya, sudah dewasa, sudah lahir ya, maka dia menjadi ligamen ya. Ya, jadi ini ya ligamentum arteriosum ya, dia menjadi sebuah pembuluh kalau masih fetus. Tapi ketika dia sudah lahir ya, maka dia akan menjadi ligamen ya, menutup menjadi ligamen. Nah, ingat juga ya, adik-adik ini kita juga mereview osteologi PAV dulu bahwa ruminansia jantungnya itu memiliki os cordis. Ya, jadi cincin-cincin fibrus pada aorta ya. Nah, jadi pada ruminansia itu memiliki os cordis ya, tulang pada jantungnya, tapi bukan tulang keras ya, tulang rawan ya. Nah, ini strukturnya ya. Nah, ini os cordis ya pada ruminansia ya. Jadi dia adalah jaringan tulang rawan fibrus ya pada ruminansia. Ya, jumlahnya sepasang ya. Yang kanan lebih besar ya dan yang kiri lebih kecil ya. Dan tidak konsisten. Ya. Nah, ini terutama ya, ini yang tampak jelas ini ya sapi sama gajah kan gitu ya. Nah, kalau pada kambing ini kecil ya. Nah, ya, ini sudah tadi ya jantung kuda. Nah, kalau ini kita belah. Nah, sekarang ya, struktur anatomi sisi dalam dari jantung. Nah, ini kalau kita belah, maka akan menemukan struktur seperti ini ya. Ada struktur yang seperti ini ya, jaringan bersabut. Ini adalah chorda tendine. Ya, jadi chorda tendine inilah yang menghubungkan antara musculus papillaris ya, ada otot yang menonjol pada lapisan pada lapisan endokardium dari jantung itu adalah musculus papillaris ya, dia ada yang mengikatkan yaitu chorda tendine. Nah, chorda tendine ini nanti akan menghubungkan musculus papillaris dengan valve atau dengan katup jantung. Kalau di Dexter kan katup tricuspidalis ya. Nah, kalau di sini kan katup bicuspidalis. Nah, itulah katup atau valve yang dihubungkan oleh chorda tendine. Nah, kemudian di dalam jantung ya, endokard jantung ini juga ada struktur yang berlubang-lubang. Nah, inilah yang disebut dengan trabecula carnae ya, atau trabecula carnae tulisannya ya. Nah, awas keliru trabecula tulang muda ya. Jadi itu adalah trabecula carnae ya, struktur berlubang-lubang dari jantung. Dan ada otot yang ini ya, yang dia melintang ya, disebut dengan musculus transversus cordis. Transversus cordis itu yang membantu ya, jantung itu berkontraksi. Ya, jadi musculus transversus cordis ya. Dia melintang ya pada struktur trabecula carnae. Ya, jadi ada musculus papillaris, ada chorda tendine, ada valve. Ya, kalau pada Dexter ya valvula tricuspidalis. Kalau pada Sinister valvula bicuspidalis atau mitralis ya. Struktur yang berlubang ini trabecula carnae ya. Nah, kemudian ada otot yang melintang itu adalah musculus transversus cordis. Ya. Nah, ini ya. Ya, jadi ini ya chorda tendine ya. Nah, ini valvula bicuspidalis di sisi sinister ya.
Ini valvula tricuspidalis di sisi dexter ya. Ini chorda tendine ya, dan ini otot yang menonjol ini adalah musculus papillaris ya. Nah, kalau pada atrium itu ada otot yang tebal-tebal sehingga disebutlah musculus pectinati ya, pektin ya, pekten ya, berarti dia tebal. Jadi karena memang struktur ototnya di sini tebal kecil. Nah, ini yang struktur di sisi dalam dari atrium ya, itu ada musculus pectinati ya. Nah, jadi ini harus ada diketahui ya. Sekatnya ini ya, nah ini adalah septum interventricularis. Ya, sekat antar ventrikel ini septum interventricularis. Ya, ini sama ya, chorda tendine ya, ini musculus papillaris ya, ini adalah valve. Kemudian struktur yang berlubang ini adalah trabecula carnae. Ya, dengan ada otot yang melintang itu adalah musculus transversus cordis. Itu ya. Oke ya, ini juga sama ya. Nah, ya, jadi ini musculus transversus cordis ini ya. Nah, ya, yang melintang ya. Dia terletak di trabecula carnae ya. Ini chorda tendine, ini valve-nya ya. Nah, ya lihat ya, ini ada corong kan ya. Nah, corong ini nanti dia akan masuk ya, menghubungkan dengan arteri pulmonalis. Corong inilah yang kita sebut dengan conus arteriosus. Ya, jadi corong ini yang kita sebut dengan conus arteriosus ya. Oke, ini juga sudah ya. Ya, septum interventricularis ya, sekat pemisah antara dua ventrikel ya. Kemudian ada ganglion stellatum ya, atau cervicothoracus. Nah, ya tentu dia adalah salah satu bagian dari saraf. Ya, saraf. Ya, jaringan saraf tepi di sini ya. Nah, ganglion stellatum ya, ini terletak di permukaan lateral longus coeli ya, terletak di antara spatium intercostalis 1 dan 2. Nah, kalau adik-adik amati ya, ini nanti ya tersusun atas ganglion cervical caudalis dan ganglion paling depan dari toraks. Ya, oleh karena itu ini adalah salah satu bagian juga dari ganglion spinal. Ya, jadi ganglion spinalis. Nah, dia fungsinya adalah untuk simpatis. Nah, berarti nanti dia adalah untuk meningkatkan kontraksi ya dari jantung kan gitu ya. Jadi dia memang fungsinya adalah untuk meningkatkan sistem kardiovaskuler ya, meningkatkan denyut jantung ya, meningkatkan tekanan darah ya, sama meningkatkan kadar keringat ya, itu adalah fungsi saraf simpatis. Ya, jadi ini sangat penting ya, ganglion stellatum ini untuk sistem saraf otonom ya pada jantung ya. Kapan jantung itu diperintahkan untuk meningkatkan tensi ya, kapan menurunkan tensi ya, itu juga diperankan oleh adanya ganglion ya. Selain tentu adanya nervus yang juga turut mengendalikan di situ ya. Oke, ini gambar untuk mereview ya. Nah, terakhir ya ada limfonodulus. Nah, ya, limfonodulus atau kelenjar limfatik ini menyeluruh pada regiotoraks. Ya, jadi ada limfonodulus costocervical ya. Nah, yang dia terletak pada sisi depan dari jantung ya. Ada sternalis cranialis ya. Dan di daerah sternum ini ada sternalis caudalis. Kemudian ada mediastinal ya toh. Kemudian ductus thoracicus. Ya, ductus thoracicus ini mestinya ada di daerah sini ya, di dalamnya sini. Ya. Oh, sorry. Oh iya, ada di dalamnya harusnya ya. Ya, ductus thoracicus ya. Nah, kemudian ada limfoglandula thoracica aorticus ya, yang sini. Ya, yang berderet-deret ini adalah limfoglandula thoracica aorticus ya, dan intercostalis. Jadi ini limfonodul.
Nah, ya juga ditemukan pada jantungnya, tapi ini nggak dipraktikumkan ya. Tenang saja ya, silakan adik-adik mendalami sendiri untuk yang topik itu ya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, ini coba saya tambahkan ya, ada nervus vagus sama accessorius ya. Nervus vagus itu nervus 10, accessorius nervus 11 ya. Ini gambar-gambar potongan lintang, adik-adik kan bisa pelajari ya. Nah ini dia ya. Jadi nervus vagus sama nervus accessorius ini adalah nervus kranial. Ya, dia adalah 12, salah 2 dari 12 nervus kranial. Nervus vagus kan nervus 10, accessorius adalah nervus 11 ya. Kalau 12 kan aksesori apa namanya kan hipoglossus ya. Nah, nervus vagus ini tentu fungsinya kan untuk sistem splanchnic ya atau viscera kan gitu ya. Nah, dia keluar dari medula oblongata kemudian berjalan bersama dengan arteri carotis communis. Nah, yang ini yang saat video eutanasi ada kan harus mendapatkan ya ada arteri carotis communis dan dia berjalan bersamaan dengan nervus vagus ya. Nah, pada spatium intercostalis 1 bercabang ya menjadi laryngeal recurrent ya. Dia yang nanti ke arah trachea ya toh. Nah, sama recurrent dexter ya, melingkari subclavia dexter ya toh dan permukaan ventral trachea ya. Nah, sama sebentar. Kalau yang sinister ini yang ke sistem nafas ya, respirasi. Nah, ini kalau misalkan terjadi gangguan, ini bisa mengakibatkan suara stridor. Stridor itu ini ya, suara ngorok. Nah, ya, mendengkur. Nah, ya, jadi ini adalah nervus yang ditemukan ya, laryngeal recurrent dexter sama sinister ya. Dia adalah cabang dari nervus vagus ya. Kemudian kalau nervus accessorius ya, dia juga sama ya, keluar dari corpus trapezoideum ya, medula oblongata. Nah, kemudian dia masuk ke foramen jugularis ya, berjalan bersamaan dengan medula spinalis ya, dan kemudian berjalan di sisi rectus capitis ya. Nah, nanti dia akan menjadi apa namanya nervus vertebrae cervicalis 2 ya. Nah, nanti terus dia akan masuk ke musculus trapezius. Nah, dan pada akhirnya dia nanti lanjut ke otot-otot leher ya. Ada sternomastoid ya, ada cleido occipital dan sternomandibularis ya. Nah, itu adalah sekilas ya untuk nervus accessorius. Baik, ada pertanyaan? Ya, ini tadi sudah ya, ada trachea bronchus ya pada ruminansia ya. Jadi selain bifurcatio ya, pada ruminansia nanti ada tambahannya ya, yakni trachea bronchus ya, ruminansia. Nah, ya, ini untuk data adik-adik belajar saja ya. Jadi berapa sih frekuensi respirasi hewan dalam 1 menit ya saat pemeriksaan fisik ya, terutama hewan datang itu kan TPR itu kan wajib ya, ngecek temperatur ya, pulsusnya berapa, temperaturnya berapa, sama respirasinya berapa kali per menit ya. Jadi itu penting ya. Nah, memang semakin kecil hewan itu volume respirasi semakin tinggi ya, jadi nafas nafasnya semakin tinggi ya, semakin kecil ukuran hewan atau semakin kecil usia hewan ya, semakin dewasa semakin semakin renggang. Nah, ya, mulai semakin jarang ya. Baik, begitu kurang lebihnya. Turu kabeh arek ketok ini. Permisi dokter. Kenapa bangun tidur? Oh enggak, mau minta PPT-nya tadi. Duh. Anu ya.
Sudah diupload kayaknya ya? Belum ya? Sudah dok, tapi yang barusan dokter share screen itu lebih lengkap gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya bukan masalah lengkap nggak lengkap. Iseng aja kita menambahi. Jadi seolah-olah lengkap. Padahal ya cuma nambah gawean aja. Ya nanti saya upload ya, saya ganti ya. Udah dok, makasih. Ya cuma tambah-tambahin gambar doang aja dikatain lengkap. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sepertinya kalian UTS-nya jadinya anu ya, 2 kali ya, nggak jadi mulai di minggu kemarin ya. Enggak dok. Iya. Oh iya dok, mau mengkonfirmasi. Kita Apa? ini upraknya ikut Iya. Surabaya. Iya benar, bareng face to face kayak biasa nih. Siap dok. Iya, face to face BAS dosen ya. Enggak. Iya. Ya, untuk saya nggak tahu ya, jadwal UTS-nya belum rilis soalnya. Nanti saya coba saya coba minta. Tapi yang jelas minggu pertama kalian ujian kaki depan dulu. Nah, baru yang minggu kedua itu ujian abdomen torak. Ya, jadi 2 kali UTS, 2 kali UTS teori, 2 kali UTS praktikum ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Materinya banyak, mendingan kalian tutor ya. Kuliah ini hanya untuk kenalan doang harusnya. Ya. Jadi kalian kan lebih jelasnya kan saat tutor ya. Karena di situ langsung ada dokumentasi video atau praktikum langsung preparatnya. Kalau tadi gambar-gambar skematis itu ya halu kan itu ya. Bagian mana yang dimaksud ini? Jadi monggo, tutor sudah sampai mana? Sudah selesai tutor? Maksudnya sudah bahas semua topik ya? Belum. Iya dok, ada yang sudah. Belum dokter. Iya. Ya segera janjian aja bagi yang belum itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Bisa saya akhiri ya. Bagi yang ada di Banyuwangi segera mudik mumpung belum dilarang mudiknya. Ya sudah dilarang sih. Cuma daripada ada operasi itu ya, operasi mudiknya. Segera mudiknya. Nah, bagi yang masih ada di rumah ya mudik aja di rumahnya ya. Jadi itu ya, mendekati Ramadan ya toh, semoga bermanfaat ya toh. Karena minggu depan UTS ya, tolong dipersiapkan dengan bagus ya. Adik-adik topiknya lumayan banyak ya. Ya anatomi ujian 2 kali ya. Isto juga menunggu ya, Faal juga menunggu. Jadi rasanya adik-adik sangat padat ya. Jadi optimalkan waktu beberapa hari ini ya. Nggak panjang ya, tapi insya Allah cukup waktunya ya untuk adik-adik persiapannya UTS. Ya sama seperti sebelumnya ya, kuota dicek ya sebelum UTS dimulai ya toh. Bagi yang belum dapat kuotanya Dikbud, nggak tahu ya kok bisa ya ada yang belum dapat ya, saat pendataan atau gimana itu ya. Bagi yang kurang memang ya toh, memang kuotanya dikasihnya juga segitu ya toh, dibuat 2 hari aja habis itu ya. Saya aja dapat kuota Dikbud itu juga sehari sudah ngiken ya, sudah mulai habis kuota utamanya, tinggal kuota samping yang nggak bisa digunakan ngapa-ngapain itu. Jadi memang banyak pengorbanan yang harus dilakukan ya, terutama UTS ya. Jadi siapkan saja paket data antisipasi, barangkali nanti wifi-nya mati dan sebagainya, sehingga masih ada antisipasi langsung di switch ke tethering ya. Jadi itu ya untuk UTS ya, kurang lebihnya masih tetap online ya, peraturannya juga masih tetap sama ya toh, prosesnya juga sama ya, tinggal adik-adik mohon untuk mempersiapkan dengan optimal ya. Itu ya
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dok.